Uh, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Baik, Pak. Baik, Alhamdulillah Pak. sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan ambil absen terlebih dahulu. Harisa Rahmadani. Ada Enggak ada, Pak. Indah Mulyahati. Tidak ada juga, Pak. Muhammad Fajri. Hadir, Pak. Baik. Fatia Uliarinovski. Tadi terkendala jaringan, Pak. Baik, Pak. Jaringannya Noval Atalif. Hadir, Pak. Rahmat Dewi Santoso. Hadir, Pak. Aisyah Fadila. Nah, ini Aisyah ada nih. Mana nih orangnya? Hadir, Pak. Tadi Pak terkendala jaringan, Pak. Oh. Ya, jaringan susah ya sekarang. Ya, Pak, lagi di kampung soalnya. Baik. Nah, baik, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini ya. Untuk pembelajaran kita hari ini yaitu instalasi listrik satu fasa. Ada yang tahu apa itu instalasi listrik satu fasa? Kurang tahu, Pak. Ya, nggak tahu ya. Baik, Bapak akan langsung saja. Instalasi listrik satu fasa yaitu jaringan listrik yang hanya menggunakan dua kawat listrik, kawat penghantar. Yang ke satu sebagai kawat fasa, yang kedua sebagai kawat netral. Sekarang udah tahu kan? Sudah, Pak. Harus diperhatikan terlebih dahulu, instalasi listrik satu fasa memiliki besaran tegangan kerja 220 volt sampai dengan 240 volt. Untuk bedanya, ada tuh beda instalasi listrik satu fasa dengan tiga fasa. Untuk tiga fasa berapa tegangannya? Nah, izin menjawab, Pak. Ya, baik, silakan rapat. Kalau tidak salah yang tegangan 3 fasa 380, Pak. Baik, benar. Ya, untuk tiga fasa itu 380 volt. Untuk instalasi listrik satu fasa ini memiliki rentang ketersediaan kapasitas daya terpasang yang mulai dari 450 volt ampere sampai dengan 11.000 volt ampere. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, baik, Rahmat. Tadi kan ada Bapak menyebutkan listrik satu fasa dengan listrik 3 fasa. Ya. Perbedaan antara listrik satu fasa dan listrik 3 fasa itu apa ya, Pak?
Baik. Tadi sudah Bapak jelaskan. Fasa memiliki 2 karakter. Kalau sedangkan untuk 3 fasa memiliki 3 karakter. Itu contohnya fasa itu kan memiliki tegangan 380 volt. Biasa 3 fasa digunakan di industri. Kalau untuk fasa ini digunakan di rumah-rumah. Baik, Temat gimana? Nah, sudah mengerti Pak. Terima kasih Pak. Baik. Bapak kurang enak badannya, jadi sudah Bapak jelaskan. Jelas Pak. Jelas, Pak. Untuk berikutnya fungsi dari instalasi listrik satu fasa dapat diklasifikasikan untuk konsumsi daya rendah sampai menengah. Untuk konsumsi daya rendah ini bisa yang seperti Bapak bilang tadi, juga di rumah-rumah, di kantoran. Kapasitas daya tersedia oleh PLN bisa dilihat di PowerPoint ini. Itu daya 900 volt ampere, MCB yang kita pakai 4 ampere. Yang daya 1300 volt ampere, MCB yang kita pakai 6 ampere. Sebagai dan seterusnya bisa dilihat. Silakan kalau mau dicatat ya silakan. Untuk berikutnya komponen instalasi listrik. Pertama ada kWh atau meter fasa. Ada yang tahu kWh meter fasa apa dan MCB dan ada terminal, ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Tahu ya. Kurang tahu, Pak. Baik, langsung Bapak tuliskan saja. Yang pertama ada parameter ya, parameter satu fasa. Parameter adalah alat penghitung pemakaian energi listrik. Alat ini bekerja menggunakan metode induksi medan magnet, di mana medan magnet tersebut menggunakan piringan yang terbuat dari aluminium. Yang berikutnya ada MCB. Bentar Bapak, jelasin dulu prinsip kerja dari kWh meter. Dalam alat ukur energi listrik, kembaran-kembaran arus dan tegangan merupakan suatu bilitan pada 2 buah magnet. Kumparan arus akan membangkitkan flux magnet dengan nilai berbanding lurus dengan besar arus. Terjadinya perputaran dari piringan aluminium karena interaksi dari kedua medan magnet ini. Selanjutnya sini ada MCB. MCB itu miniatur circuit breaker. MCB adalah alat instalasi yang digunakan untuk membatasi pemakaian daya atau arus yang terpasang pada pelanggan listrik. MCB ini sebagai pengaman pada instalasi listrik di rumah dan industri. Ya, MCB ada macam ya. Kalau biasa di industri dipakai MCB 3 fasa. Prinsip kerja dari MCB ini sangat sederhana. Ketika ada arus lebih, maka arus lebih tersebut akan menghasilkan panas pada metal. Saat terkena panas, metal akan melengkung sehingga memutuskan kontak MCB atau trip.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, Bapak lanjutkan untuk selanjutnya ada terminal. Terminal ini gunanya untuk sebagai penghubung. Nah, berikutnya ada kabel. Kabel ini bermacam-macam. Ada kabel NYA, NYM, dan NYY atau bisa disebut NYY. Untuk kabel NYA ada yang tahu apa itu kabel NYA? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Untuk kabel NYA adalah kabel berisolasi PVC dan berinti kawat tunggal. Warna isolasinya ada beberapa macam, yaitu merah, kuning, biru, dan hitam. Untuk berikutnya kabel NYM. Kalau kabel NYM, ada yang tahu? Gimana? Kabel tunggal, Pak. Kabel tunggal ya. Sama dengan kabel NYA tadi ya. Berikutnya ada kabel NYY atau kabel NYY. Warna khas kabel ini adalah hitam dengan isolasi PVC ganda sehingga lebih kuat. Karena lebih kuat dari tekanan gencetan dan air. Pemasangannya bisa digunakan untuk outdoor, termasuk ditanam dalam tanah. Kabel untuk lampu taman dan di luar rumah sebaiknya digunakan kabel jenis ini. Untuk harganya tentu lebih mahal dibanding dua jenis kabel sebelumnya. Yang berikutnya ada stop kontak. Stop kontak ini digunakan biasanya untuk menghubungkan jalur listrik utama atau mainline ke perangkat elektronik lainnya seperti Magicom, TV, dan lain-lainnya. Dan berikutnya ada grounding. Grounding, ada yang tahu apa itu grounding? Pentanahan, Pak, atau pembumian, Pak. Baik, betul, Rahmat. Terima kasih, Rahmat. Grounding ya, sebagai yang dibilang Rahmat itu sebagai pentanahan ketika ada terjadinya arus bocor dari instalasi listrik kita. Nanti dia akan dialirkan ke tanah. Itu gunanya dari grounding. Dan berikutnya ada pipa kabel kan. Pipa kabel ini udah tahu ya sebagai apa. Tahu ya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Rahmat. Tentang kabel tuh, Pak. Ya. Kabel yang biasa digunakan untuk fasa netral itu kabel apa aja ya, Pak? Warnanya, Pak. Oh, ya, terima kasih Rahmat. Untuk kabel fasa biasa digunakan warna merah atau hitam. Untuk kabel netral gunakan warna biru. Untuk pentanahan, baik maaf ada kendala tadi ya, Zoom kita habis tadi. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Tadi Rahmat menanya untuk kabel fasa netral warna apa aja kan? Kan sudah Bapak jawab tadi. Gimana Rahmat?
Ya udah tahu Pak. Nih pipa kabel udah pada tahu nih apa fungsi dari pipa kabel nih? Muhammad Fajri gimana? Maaf Pak, saya Mbak. Belum paham ya? Nepal? Nepal? Belum. Belum paham ya? Ah, untuk pipa kabelnya sendiri fungsi sebagai pelindung dari kabel dari material bangunan seperti semen dan lain sebagainya. Kayak bisa nanti digigit tikus atau hewan-hewan yang berkeliaran di dekat kabel itu lah. Nah, itu gunanya pipa kabel. Izin bertanya, Pak. Ya baik, silakan Nepal. Saya ingin bertanya, untuk pipa kabel ini sendiri, itu pipa kabel seperti apa ya Pak, yang kualitasnya itu dinilai bagus lah untuk kita pakai dalam instalasi listrik? Untuk pipa kabel ya. Iya Pak. Pipa kabel ini bisa untuk kayak pipa untuk pengaliran air itu, tahu kan? Itu bisa kita gunakan sebagai pelindung dari kabel itu sendiri. Pipa PVC itu bisa juga tuh. Itu pipa PVC lebih sering digunakan untuk pelindung kabel. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Nah baik, sama Nepal. Nah, selanjutnya di sini ada simbol komponen instalasi listrik stufasa pada instalasi bangunan. Bisa kita lihat di gambar ya. Untuk lambang garis ini itu sebagai pengawatan. Kalau ada garis di bawahnya ada kayak garis tiga itu kan, itu pengawatan tampak atau permukaan, contoh misalnya di bawahnya semen, di atasnya kabel gitu. Kalau ini untuk sebagai pentanahan nih, saya pengawatan tidak tampak bisa dipasang di dalam tanah gitu. Bisa kita lihat di sini ya. Ini silakan dicatat terlebih dahulu atau bisa Anda screenshot nanti dicatat. Nanti catatannya dikumpul di grup WA ya, grup WA kita. Yang ini udah screenshot. Udah Pak. Nah, baik nih selanjutnya. Banyak macam-macam nih. Kalau dicatat sekarang waktu kita tidak sampai ya. Baik, di screenshot terlebih dahulu. Salin di buku catatannya dikumpul, nanti Bapak kasih penilaian di sana. Udah di screenshot nih. Sudah Pak. Nah, dan nih. Gimana udah? Pak, mau bertanya Pak. Ya, baik silakan Selamat. Untuk gambar-gambarnya itu dibuat juga ya Pak? Ya, dibuat. Semuanya dibuat nih. Gambar dan penjelasannya.
Dah. Udah, Pak. Baik. Kalau untuk pengumpulannya kapan ya, Pak? Bapak kasih waktu 3 hari dari sekarang ya. Kayaknya seminggu terlalu lama kan. Jadi 3 hari ya sampai ya. Nah, ini contoh dari instansi dari miring diagram ini instansi satu masa. Untuk kabel merah ini biasa digunakan untuk kabel fasa, ya. Arah kabelnya ke saklar, dari saklarnya ke stop kontak. Dan untuk warna biru untuk netral dan kuning grounding. Baik, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Pak, Ya, Ahmad. jadi kalau lampu tuh tidak perlu pakai grounding ya, Pak? Tidak perlu, Ahmad. Jadi lampu ini sebagai pencahayaan, jadi jarang terjadi konsleting sana atau beban lebih harus bocor, sangat jarang terjadi sana. Terus itu bisa pemborosan kabel gitu. Biasa digunakan grounding ini biasa digunakan di stop kontak. Soalnya stop kontak kan pemakaiannya ke elektronik untuk colokan gitu kan. Jadi pengetahuan elektronik itu harus bocor sana, jadi di stop kontak ada grounding bisa dialirkan ke tanah. Benar, Ahmad? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, tadi Rahmat terus bertanya, nanti Bapak kasih nilai plus ya. Terima kasih, Pak. Ya, Rahmat. Ya, untuk di sini ada yang bisa simpulkan, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Mana? Pak, Ya, Rahmat. Ya. sebentar, Pak. Untuk kesimpulannya, instalasi listrik merupakan sambungan atau hubungan suatu peralatan listrik terhadap listrik lainnya. Instalasi listrik merupakan hal pokok yang harus ada pada setiap tempat atau bangunan. Karena instalasi listrik ke perangkat-perangkat elektronik yang biasa digunakan sehari-hari dengan standar keamanan yang telah diatur. Untuk kabel yang digunakan untuk fasa yaitu merah, untuk netralnya biru, dan untuk groundingnya warna kuning. Udah, Ahmad? Ya, itu saja Pak saya, Pak. Nah, baik. Terima kasih, Rahmat. Dari tadi Pak Rahmat memang the best lah. Terima kasih, Pak. Jadi Bapak kasih nilai tambah ya. Ada yang lain gimana? Noval bisa menyimpulkan? Kalau dari saya itu sama seperti yang disampaikan oleh Rahmat, Pak. Baik. Udah dicatat tadi kan? Semua Pak jelaskan tadi. Sudah, Pak. Baik. Untuk pembelajaran ini kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya.
Nanti kalau ada yang mau bertanya di luar pembelajaran ini silahkan tanya di grup atau WA pribadi Bapak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak.